Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Azhar dengan nomor induk mahasiswa 1700031. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas daripada mata kuliah kewirausahaan Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat atau memperkenalkan bisnis yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ini. Saya akan mengenalkannya. Lalu daripada produk-produknya juga saya akan tampilkan dan kenapa saya ingin membuat bisnis ini, latar belakangnya dan lain sebagainya. Nah, pertama saya beri nama bisnis ini namanya Al Mustafa Fashion Exclusive. Nah, mengapa saya memberi namanya Al Mustafa? Karena saya ingin segala sesuatu yang berkaitan pada diri saya terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan mulia. Mekah dan Madinah menjadi kota yang mulia karena adanya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi mulia karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat menjadi sahabat-sahabat yang mulia karena menjadi sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi yang berikatan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka segala sesuatu itu menjadi mulia. Nah, maka dari itu saya membuat bisnis dengan menggunakan nama Al Mustafa, itu nama dari gelar daripada Nabi Muhammad SAW, dengan maksud ya saya ingin bertabarruk dengan nama tersebut, ingin bertawasul dengan nama tersebut agar bisnis yang saya rintis itu akan menjadi barokah atas keterkaitannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa saya ingin memilih bisnis di bidang fashion Islami atau khususnya baju-baju jubah dan gamis? Karena saya ingin mengenalkan kepada kalangan milenials bahwasanya seperti ini Nabi Muhammad SAW berpakaian gitu. Walaupun gamis bukanlah sunnah yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sunnah keseharian Nabi Muhammad. Karena sunnah itu kan ada tiga, ada takriri, ada qauli, ada fi'li, ada jibili. Nah, gamis termasuk sunnah fi'li. Maka dari itu saya ingin mengenalkan kepada teman-teman anak-anak milenial, kepada mahasiswa dan lain sebagainya, bahwa seperti ini Nabi Muhammad SAW berpakaian gitu. Dalam beberapa riwayat gitu kan dikatakan seperti itu. Lalu menggunakan imamah dan lain sebagainya. Nah, di sini itulah motivasi dan tujuan saya sebenarnya, ingin berdakwah, ingin menyebarkan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan cara-cara yang asik, dengan cara-cara yang dapat diterima oleh banyak kalangan, khususnya kalangan-kalangan pemuda atau anak-anak milenials. Nah, lalu bagaimana perkembangan daripada bisnis yang saya rintis? Nah, perkembangan daripada bisnis yang saya rintis ini memang cukup sulit di masa-masa pandemi ini. Karena mengapa? Karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini orang-orang dalam segi ekonomi mengalami penyusutan, mengalami kesulitan karena susahnya bekerja dan lain sebagainya. Maka orang-orang banyak mendahulukan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, karena baju itu termasuk salah satunya kebutuhan sekunder, walaupun baju jubah atau baju gamis ini adalah sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, tapi dalam beribadah yang kita asalkan syarat sah dan rukunnya ibadah terpenuhi, maka tidak jadi masalah menggunakan baju apapun. Maka dari itu memang bisnis fashion di musim pandemi ini sangatlah sulit gitu.
Karena itu banyaknya manusia, banyaknya keluarga dan lain sebagainya yang lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan primer daripada sekunder dan tersier. Adapun saya menjual ini semua awalnya untuk mengetes daripada pasar daripada pakaian Islamik di pandemi ini kepada teman-teman lingkungan saya, kepada teman-teman saya di pesantren dan lain sebagainya yang sudah terbiasa dengan pakaian-pakaian seperti ini. Nah, tapi ya karena memang musimnya sedang seperti ini dan lain sebagainya, mereka pun enggan untuk membelinya karena bukan karena mereka tidak mau menggunakan gamis, kesehariannya mereka memakai gamis, tapi karena memang ada kebutuhan yang lebih pokok, yang lebih utama, yang lebih urgen untuk dibeli, untuk uangnya dibelanjakan kepada hal tersebut daripada untuk membeli gamis dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu sedikit pengenalan daripada bisnis saya, gitu kan. Ya saya sebenarnya menjalankan bisnis ini ya termasuk juga karena saya hobi dalam menggunakan pakaian-pakaian gamis dan lain sebagainya, karena wujud daripada kecintaan saya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka segala sesuatu hal yang melekat gitu saya usahakan untuk selalu saya lakukan gitu, walaupun masih banyak kekurangan dan masih banyak kekhilafan daripada yang saya lakukan, tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk dekat dengan baginda Nabi Muhammad dengan melakukan hal-hal yang beliau lakukan gitu. Nah, untuk penjualannya gitu kan, karena memang tidak ada yang membeli, tapi alhamdulillah saya tidak mengalami kerugian. Kenapa? Karena sistem yang saya pilih untuk penjualan baju saya, gamis saya, bisnis saya ini, yaitu sistem pre-order. Nah, sistem pre-order ini apa? Ketika ada customer yang ingin membeli, customer ini harus melakukan transaksi administrasi terlebih dahulu. Setelah administrasi selesai, lalu customer memilih model yang ingin dipilihnya, yang ingin dibelinya, lalu baru kami buatkan gitu. Jadi sistemnya pre-order, ketika uang masuk baru barangnya kita buatkan. Jadi alhamdulillah, dengan walaupun tidak ada yang terbeli dari barang yang saya jual, tapi saya tidak mengalami kerugian karena saya memilih cara untuk pre-order dalam marketing saya gitu. Nah, adapun barang-barang yang jenis-jenis pakaian yang saya jual itu ada 5 model. Model pertama itu model Tha'labah, yang kedua itu model daripada Uwais Al-Qarni, yang ketiga itu model daripada Ja'far As-Sadiq, yang keempat itu adalah model daripada Imam Syafi'i, yang kelima itu model daripada Faqih Muqaddam. Nah, mungkin teman-teman sekalian aneh gitu, kenapa kok model-modelnya nama-nama Arab atau nama-nama, mungkin teman-teman sekalian ada yang udah familiar, di sana ada nama sahabat, ada nama imam madhab, di sana ada nama ulama-ulama yang besar dan lain sebagainya. Ya, tidak lain dan tidak bukan, saya hanya ingin mengikatkan diri saya kepada mereka, kepada orang-orang saleh, agar saya mendapatkan keberkahan, kesalehan, dapat mentauladani, dapat selalu mengingat, dan saya ingin membagikan itu semua kepada customer saya, sehingga ketika customer saya memakainya, customer saya teringat kepada kesalehan daripada jenis baju yang dia pakai. Contohnya dia pakai jenis baju Faqih Muqaddam, dia teringat kepada kesalehannya Faqih Muqaddam. Dia memakai jenis bajunya Uwais Al-Qarni, dia akan teringat kepada bajunya pribadinya Uwais Al-Qarni. Ketika dia memakai bajunya Tha'labah, dia akan teringat kepada pribadinya Tha'labah yang begitu sederhana. Dan begitu pula kepada pakaiannya Ja'far As-Sadiq, Imam Syafi'i. Jadi semuanya teringat gitu. Jadi ya itu, kembali saya hanya ingin mengambil barakah daripada mereka, agar kita selalu terikat kepada orang-orang saleh yang hatinya terikat kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pakaian-pakaian, jenis-jenis pakaiannya sebagaimana yang ada di belakang ini. Nah, yang putih ini
Nah, yang putih ini jenis pakaian daripada Tha'labah. Tha'labah itu adalah sosok sahabat yang sangat sederhana, bahkan tidurnya saja di tanah, selimutnya itu lantai, dan banyak sahabat-sahabat lain yang meremehkannya, tapi Rasulullah memuliakannya karena kemuliaan daripada hatinya, kemuliaan daripada akhlaknya yang membuat Allah memuliakannya, para malaikat dan penduduk langit memuliakannya. Ini jenis pakaian Tha'labah, modelnya ini model kameja, ada kerahnya, warnanya hitam dan putih, warnanya gitu kan, tapi dasarnya ini warna hitam, warna putih gitu. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, ini model pakaian daripada Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini seorang sahabat yang benar-benar memuliakan daripada ibunya, sehingga Allah angkat derajatnya menjadi wali karena istiqamah selalu memuliakan daripada ibunya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya al-istiqamah khairan min alfi karamah, yaitu satu istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Dalam riwayat lain, ridallahu fi ridha walidain, suhtullahu fi suhtul walidain. Ridha Allah berada di ridha orang tua dan murkanya Allah berada di murka orang tua. Jadi bagaimana mulianya ketika Uwais Al-Qarni istiqamah dalam melayani ibunya, maka sudah melebih daripada 1000 karamah dan mendapatkan ridha Allah yang berlipat ganda, Masya Allah. Nah, ini memakai memakai namanya Uwais Al-Qarni, warna dasarnya hitam, modelnya sama kayak yang tadi kemeja. Di sini ada sakunya, kalau belakangnya di sini ada motif putihnya gitu. Kalau yang tadi hitam. Nah, yang model selanjutnya ini ada model daripada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini adalah salah satu ahlul baitin Nabi, keturunan Nabi yang menyambung kepada Sayyidina Husain dari Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, lalu ke Sayyidina Husain, ke Imam Ali Zainal Abidin, ke Imam Musa Kadhim, dari Imam Musa Kadhim ke Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, warnanya ini kuningnya lebih peang gitu. Lalu modelnya ini model top, dia atas bukan kerah kameja. Lalu di sini juga nggak ada mansetnya, jadi yang langsung polos. Nah, ini model Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu yang berikutnya ini model daripada Imam Asy-Syafi'i. Modelnya putih polos, sama kayak tadi sebenarnya. Ini top, kelahnya top, lalu nggak ada mansetnya. Warnanya putih, ya polos aja begini gitu. Lalu yang berikutnya ada model daripada Imam Faqih Muqaddam, Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, julukannya Faqih Al-Muqaddam. Sedikit kenapa dijuluki Faqih Al-Muqaddam, karena Faqih artinya yang terdepan, Muqaddam, Faqih itu artinya yang paling faham, Muqaddam itu artinya yang terdepan. Jadi Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, datu-datunya daripada para habaib ahlul baitin Nabi sekarang, itu ketika dulu memang menjadi seorang ulama yang sangat pintar, yang terdepan daripada ulama-ulama yang lain. Beliau adalah salah satu murid daripada Sultanul Auliya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fil Baghdad. Nah, kalau yang ini modelnya kameja, dia ada mansetnya, tapi warnanya putih polos. Nah, mungkin segitu barang-barang atau pakaian gamis yang saya jual, daripada tema-temanya, daripada model-modelnya dan lain sebagainya. Memang kebanyakannya simple, tapi memang saya mencari yang simple lalu elegan juga untuk dipakainya, karena mengingat saya ingin anak-anak milenial juga tampilnya percaya diri dengan keeleganan yang model-model yang saya tampilkan gitu, agar ya lebih banyak anak milenial yang mendekatkan diri kepada sunnah-sunnahnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya setidaknya kalau memang sunnah-sunnah yang lain seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, salat sunnah tahajud sulit, ya sunnah-sunnah fi'liyah atau takririyah bisa dilakukan.
sunnah-sunnah qauliyah daripada Nabi Muhammad SAW dirasa sulit, ya bisa dikatakan bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain gitu. Mungkin segitu penjelasan daripada bisnis yang saya kerjakan. Pokoknya intinya segala hidup saya ingin selalu saya sambungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk bisnis saya, termasuk dan lain sebagainya, termasuk apapun itu yang ada dalam diri saya. Mengapa saya mengambil namanya Al-Mustafa, mengapa saya memakai nama-nama para ulama dalam temanya, karena saya ingin semuanya ada keterkaitan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin segitu penjelasan dari saya mengenai bisnis yang saya ampuh. Semoga barakah daripada Rasulullah SAW dan para aslafun saleh mengalir pada kita semua, asbab daripada bisnis yang saya emban ini. Moga-moga bisnis saya juga menjadi bisnis yang Allah ridai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.